Ya, Anda kembali bersama kami masih dengan Pak Wahyu Hartomo dari Deputi Perlindungan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dengan Mbak Erlinda dari Komisi Perlindungan Anak. Saya kembali tadi bahwa kita mengatakan ada tindakan pencegahan dan juga pengawasan yang akan masuk dalam impres atau instruksi Presiden ini. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat perlindungan anak yang diharapkan itu seperti apa sih, yang kayak kalau mau dilihat nih pencegahannya tuh kayak gimana sih Mbak Erlinda? Iya, yang pasti kalau pencegahan itu kita dari sisi pendidikan harus ya, dari sisi kesejahteraan pun juga iya, dan dari sisi penegakan hukum pun juga kita harus melakukan itu. Dan ditambah lagi dalam penegakan hukum pun di situ ada aparat kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Dan kami juga meminta dengan sangat bahwa pada elemen-elemen ini, terutama pada aparat penegak hukum yaitu kepolisian, mereka pun juga menyiapkan kepada semua ya, yang dikanit PPA-nya ataupun yang pihak kepolisian yang terkait terhadap anak, itu mereka mempunyai kompetensi-kompetensi yang cukup, dalam arti kata bagaimana mereka memilah pada saat adanya tindakan kejahatan apabila pelakunya juga adalah anak. Jadi kayak kemarin yang di Cirebon ada anak umur 9 tahun itu menjadi pelaku, sementara korbannya anak 5 dan 7 tahun. Nah, itu semua harus bisa dibahasakan dengan bahasa hukum yang memang sesuai dengan perlindungan anak. Jangan ditarik pada hal-hal yang tidak pada tempatnya, dalam arti kata informasi itu yang terkadang pihak kepolisian pun juga kan tidak mendapatkan itu. Banyak mungkin yang kaget karena pelaku ternyata berusia 9 tahun. Dan mungkin orang tidak menyangka itu. Bahkan mungkin orang tua pun juga tidak menyangka itu bahwa pelakunya adalah 9 tahun. Nah, terkait dengan hukuman ataupun sanksi yang tadi Mbak Erlinda bilang, jadi kan apakah mungkin pelaku ini juga akan dijatuhkan hukuman 15 tahun atau seperti apa sebenarnya? Iya, kita lihat dulu. Kalau memang pelakunya ternyata anak itu di bawah 12 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 tentang Pengadilan Anak, dan ada yang namanya jurisprudensi pada Mahkamah Konstitusi tahun 2010 yang mengatakan bahwa anak yang bertanggung jawab secara pidana itu adalah anak yang di bawah 12 tahun. Apabila di atas 12 tahun boleh dia mempertanggungjawabkan pidananya, dan itu bisa masuk ke Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pasal 81 ataupun 82 bahwa minimal 3 tahun maksimal 15 tahun. Tapi aturan itu tidak berlaku apabila sang anak ini kurang dari 12 tahun. Seperti kemarin kejadian adik kita almarhum Ringo, ternyata pelakunya itu adalah anak usia 11 tahun 6 bulan. Nah, kita berdiskusi di sana, ada Kak Seto, ada kami KPAI, dan ada teman-teman dari pihak kepolisian. Ya, kita berharap dengan rasa keadilan bahwa si adik kita ini nanti sebaiknya memang dikembalikan kepada pihak keluarga, dan pemerintah itu juga memberikan rehabilitasi. Jadi si adik itu diambil dulu oleh dinas sosial, ya, dinas sosial setempat, dia direhabilitasi dan dia tetap mendapatkan hukuman. Tapi hukuman satu-satunya bukan di lapas, bukan di penjara. Begitu. Nah, ini edukasi ini juga harus kita berikan. Ya, ini kan momentum yang bagus. Nah, kalau untuk aspek pencegahan yang lainnya, kami juga meminta dengan sangat bahwa Kemendikbud pun juga mau open mind, mau membuka diri bahwa adalah materi-materi dalam seperti yang tadi dikatakan tangkis ataupun PANS ataupun yang lainnya, itu dimasukkan pada kurikulum dari tingkat PAUD maupun tingkat SMU dengan sesuai dengan jenjangnya pasti dan bahasanya juga begitu. Baik, Mbak Erlinda, ini kita ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, ini tadi kita menanggapi pertama soal hukum dulu ya, Pak. Ini kan hukum kalau kita lihat tadi ada perbedaan antara di atas 12 tahun dan juga di bawah 12 tahun. Nah, ini juga kah akan menjadi yang menjadi obrolan kemarin adalah 15 tahun ini masih dibilang cukup atau tidak, karena pada kenyataannya baru hanya satu ya yang di Bali saja yang itu juga di bawah 15 tahun, yaitu 13 tahun. Nah, ini akankah ada revisi juga terkait dengan hukuman? Kalau ada dua hal kamu jelaskan dulu ya, Bapak. Undang-Undang Peradilan Anak tadi sudah baru direvisi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Itu adalah mengarah pada restoratif justice. Jadi anak-anak nanti dikembalikan pada keputusan yang terbaik untuk terbaik anak, jadi dikembalikan kepada keluarga, masyarakat dan sebagainya. Nah, nanti memang Mbak Erlinda tadi yang umur 12 tahun ke atas baru kita proses. Tapi sebetulnya anak itu korban, gitu. Korban termasuk pelaku itu juga korban karena lingkungannya, gitu. Nah, inilah yang kami harapkan sekali, bahwa
justru saya lihat, saya amati anak-anak kecil seperti yang 9 tahun melakukan kepada yang 5 tahun tadi, ini masalah pornografi yang harus ditindaklanjuti, harus segera kalau bisa di stop pornografi tersebut. Ini saya mengharapkan Menteri Kominfo ini harus tanggap, sehingga tidak hanya orang tua tuh, anak-anak 9 tahun sudah itu kan karena udah melalui HP pun akan mudah sekali diakses situs-situs pornografi. Iya, terkait dengan pornografi ini kan kita tahu ya terkait dengan blokir internet. Betul, bahwa pada saatnya melakukan blokir internet ini agak sedikit sulit karena banyak juga yang menentang masalah pemblokiran internet. Ada beberapa masyarakat yang menentang itu. Iya, kalau internetnya ini mungkin salah satu kendalanya juga bisa dikatakan. Betul ya. Kalau di Cina memang langsung internet diblokir semuanya karena dia mempekerjakan 130 orang untuk melototi situs-situs porno. Kalau di Indonesia di Kominfo baru ada satu direktorat, sehingga memang tidak mungkin, sehingga sudah dicoba misalnya sehari ini bisa 1000 situs, tapi yang muncul 7000 situs muncul lagi. Nah inilah sehingga kami mengimbau saat ini keluargalah untuk membekali agama dan budi pekerti, sehingga anak itu bisa memilih mana yang baik dan jelek. Karena teknologi tidak bisa di stop sama sekali tadi, sehingga anaklah kita bekali dengan suatu pengetahuan keagamaan maupun budi pekerti, sehingga mental moralnya nanti bisa mengetahui mana yang baik, mana yang jelek. Ini kita harapkan begitu nanti, Pak. Oke, Mbak Erlinda, ini terkait dengan internet sekarang teknologi semakin maju. Anak-anak sekarang semuanya pasti dibebaskan untuk, kita lihat dibebaskan untuk membelikan telepon ataupun ini, dan makin kritis. Ini bagaimana untuk mengatasi? Iya, oleh sebab itu memang harus ada komparasi yang jelas ya, biar kita bisa mengedukasi seluruh masyarakat maupun pemerintah sendiri pun juga teredukasi. Mengapa? Kita lihat dulu narkotika, sebagaimana narkotika dianggap biasa pada waktu dulu. Namun pada saat diketahui bahwa dampaknya atau efeknya dari narkotika itu ternyata bisa terjadi kematian, ya kan? Nah, sama persis dengan pornografi dan kekerasan. Kalau kami mengatakan kejahatan ya, kejahatan pada anak ini juga bisa mematikan. Namun memang perlahan-lahan pematiannya ini, pematian karakter, ya kan, maupun secara fisiknya juga. Kita bilang ini seperti bom waktu itu sama Pak Wahyu. Jadi pelan-pelan mematikan anak-anak Indonesia. Kenapa? Karena ini akan membuat lost generation. Ya, kalau kita tidak dari sekarang kita amputasi itu yang permasalahannya termasuk pornografi. Dan memang saya sangat setuju bahwa undang-undang pornografi itu harus dimaksimalkan. Mengapa? Kemarin saya pribadi sudah turun tangan menghadapi anak yang kemarin wilayahnya itu Jakarta ya Mbak. Saya tidak boleh menyebutkan lokasinya di mana. Saya turun sendiri, sang adik ini 5 tahun dan 7 tahun, adik kakak kandung diperlakukan oleh temannya sendiri berusia 9 tahun. Saya tanya, kenapa kamu melakukan itu? Baru saja menonton di internet, di warnet. Dia bilang adegan-adegan itu, dan dia bilang saya tidak tahu kalau adegan itu sesuatu yang buruk katanya. Nah itu tadi, makanya saya katakan bahwa yuk kita sama-sama pembenahan. Makanya kami dari KPAI nanti akan memberikan semacam ada juga strategi, itu kami membuat namanya sistem informasi tentang perlindungan anak. Oke, Mbak Erlinda, kita tahan dulu terkait dengan informasi itu, karena terkait dengan tadi kita rasa ingin tahu ya sebenarnya Mbak Erlinda, pelaku yang berusia 9 tahun itu dari di Cirebon maupun di Pekanbaru, salah satunya adalah alasan mereka karena rasa ingin tahu sehingga melakukan itu kepada para korban. Kita akan lanjutkan terkait dengan pembicaraan ini usai jeda berikut ini Mbak Erlinda dan juga Pak Wahyu, dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi.